Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Kak Bias dalam mata kuliah pengantar jurnalistik di minggu keempat video pertama. Nah, minggu kemarin sengaja saya memang tidak memberikan materi lewat video pembelajaran seperti ini. Karena saya rasa materi minggu lalu sebenarnya bisa dibaca sendiri, bisa dipahami, dan saya juga sudah memberikan contoh-contoh video contoh-contoh video berita yang saya ambil dari beberapa stasiun televisi. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya materinya seperti apa. Mudah-mudahan nggak kangen juga sama saya karena saya nggak ngasih video minggu lalu. Ya kangen nggak apa-apa sih. Saya senang kok dikangenin. Oke. Tapi walaupun begitu, saya pengen sedikit mengulas aja bagian-bagian penting dari materi minggu lalu yang sekiranya saya pengen kalian tuh bener-bener tahu, bener-bener paham bahwa ini tuh penting banget untuk kalian yang mempelajari bidang jurnalistik. Walaupun mungkin kedepannya nanti kalian akan jadi PR atau apa, tapi kalian juga harus paham karena ini adalah benar-benar dasar yang harus kalian mengerti, kalian harus pahami, kalian harus kuasai benar-benar supaya kedepannya akan jauh lebih mudah untuk kalian ketika kalian nantinya akan memproduksi sebuah konten tulisan. Nah, di minggu lalu sebenarnya kita sudah membahas mengenai jenis dan unsur berita. Saya sedikit mengulang di awal-awal slide bahwa berita itu apa sih, lalu nilai sebuah berita itu apa aja yang kita udah bahas juga di minggu sebelumnya. Semoga kalian masih inget ya. Ada yang misalnya timeliness, proximity, impact, magnitude, prominence, konflik, dan lain sebagainya. Itu banyak banget dan itu kalian gak boleh lupa. Karena semakin banyak nilai berita di dalam satu tulisan, di dalam satu pemberitaan, baik itu nantinya kalian akan nulisnya di bentuk cetak atau misalnya online, atau misalnya beritanya itu radio, TV, semuanya sistem aturan ini berlaku. Semakin banyak nilai berita di dalam pemberitaan tersebut, maka orang akan semakin tertarik, maka nilai berita kalian tuh semakin tinggi. Makin tinggi nilai berita, semakin banyak orang yang ingin membaca, semakin banyak orang yang ingin tahu. Jadi kalian harus pastikan di dalam tulisan kalian paling enggak at least adalah 2 nilai berita di dalamnya. Jangan cuma 1, tapi ada 2. Nah, nilai berita sekali lagi harus kalian kaitkan juga dengan siapa audiens kalian. Siapa yang kalian tuju, pembaca kalian siapa, penonton kalian siapa, pendengar kalian siapa, atau bahkan mungkin siapa yang mendengar, membaca, dan juga menonton. Kan sekarang media bentuknya ada audiovisual ya, berita-beritanya juga banyak yang bentuknya ada video, ada teksnya juga. Jadi orang sekarang bukan cuma sekedar membaca atau bahkan hanya sekedar menonton. Terus beberapa sifat berita ini yang pasti udah pernah dibahas juga. Berita harus akurat, jadi nggak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam pemberitaan. Nah, ini yang ingin saya benar-benar tekankan banget ke kalian. Dalam sebuah pemberitaan, semua informasi yang diberikan harus akurat, harus kalian double check lagi. Kalau bisa sumbernya jangan cuma dari satu tempat aja, jangan cuma dari satu narasumber kalau kalian wawancara, jangan cuma dari satu website kalau kalian mencari informasinya itu online misalnya, tapi cari dari berbagai macam sumber. Pastikan yang kalian tulis akurat. Bahkan kalian harus memastikan nama orang atau nama narasumber atau nama korban atau siapapun itu yang ada di berita kalian itu benar namanya. Jangan sampai kurang S lah, kurang yang harusnya disebutnya bapak jadi ibu lah misalnya, karena namanya misalnya sangat genderless, namanya kayak Eka, itu kan bisa buat cewek cowok, terus ternyata Eka di sini yang dimaksud adalah seorang laki-laki tapi kalian nyebutnya ibu Eka. Nah, itu kan bahaya. Jadi it has to be accurate. Lalu berita juga harus lengkap, harus berimbang, harus adil. Kalau kalian memberitakan sesuatu dari dua belah pihak, ya
cover both side, tanya dua-duanya, wawancara dua-duanya. Ada misal ada permasalahan antara sebuah organisasi dengan karyawannya, maka kalian harus tanya sama karyawannya. Kalian harus tanya juga sama pihak perusahaan, masing-masing itu punya pendapat seperti apa, masing-masing punya informasi seperti apa. Jadi jangan sampai nanti informasinya itu cuma berasal dari satu sumber, itu nggak boleh ya. Terus harus objektif, tidak boleh terpengaruh sudut pandang jurnalis, walaupun pada kenyataannya it's a little bit hard, sangat susah untuk kita sebagai manusia menjadi sosok yang sangat objektif. Itu susah karena gimana pun juga ya, kita manusia, we're human, kita punya pandangannya sendiri. Kalian menulis misalnya, atau kalian bekerja untuk sebuah media yang sangat-sangat mendukung pemerintahan Pak Jokowi misalnya, tapi di satu sisi kalian banyak tidak setuju dengan kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi. Nah, it's gonna be hard buat kalian untuk objektif, tapi objektif akan mudah jika kalian bisa membedakan mana informasi yang memang berasal dari narasumber apa adanya, tanpa ditambah-tambahkan dengan bumbu-bumbu lainnya, tanpa ditambahkan dengan pengalaman pribadi kalian gitu. Jadi cukup nulis sesuai dengan apa yang kalian lihat di lapangan. Oke. Walaupun ya tadi ya susah, dan dalam beberapa kasus saya punya banyak teman wartawan, misalnya beberapa kasus kita nggak bisa benar-benar netral, kita nggak bisa tidak berpihak, karena at one point kita harus berpihak terutama pada orang-orang yang misalnya tertindas. Ada tadi perusahaan dengan karyawan, itu mereka punya masalah, karyawannya mogok kerja, tapi itu memang karena pihak perusahaannya tidak membayar gaji karyawan selama 3 bulan. Nah, apakah kita masih, dan itu sudah terbukti misalnya memang perusahaan tidak membayar gaji karyawan selama 3 bulan, apakah kita tidak boleh berpihak pada karyawannya yang istilahnya tertindas gitu kan, atau istilahnya mereka adalah korban di sini ya. Sekali lagi, di awal saya sudah pernah sebutkan bahwa wartawan kita bekerja untuk masyarakat, kita bekerja untuk memberitakan hal-hal yang orang tidak tahu tapi orang perlu tahu. Kita memberitakan orang-orang yang istilahnya tidak punya kesempatan luas untuk didengarkan, tidak punya kesempatan luas untuk berbicara. Jadi kita menjadi corong untuk masyarakat seperti mereka gitu. Oke. Berita juga harus ringkas, jelas, harus gampang dimengerti. Jangan sampai kalian nulis berita yang berlibat-libat bahasanya. Seringkali saya ketika mengedit tulisan mahasiswa, bahasanya itu kalimatnya tuh terlalu panjang, sampai saya ini maksudnya apa sih gitu. Jadi pastikan ketika kalian menulis sebuah berita ringkas, jelas, lalu baca lagi, kalian paham nggak? Kalau kalian paham, tanya teman kalian. Ketika teman kalian baca, mereka paham nggak gitu ya. Dan sebisa mungkin ya, bukan sebisa mungkin ya, tapi harus yang namanya sebuah berita itu hangat atau baru banget kejadiannya. Karena kalau misalnya beritanya minggu lalu tapi kita baru tayangin sekarang, bisa jadi orang udah lupa, orang udah nggak tertarik lagi dengan masalah tersebut. Unsur berita 5W1H itu sangat penting, jangan pernah dilupain. Jenis berita ini standar banget ya, dan ini sebenarnya standar untuk baik untuk berita cetak, online, ataupun untuk berita-berita elektronik. Ada straight news, atau kadang-kadang ada nyebutnya hard news, ada soft news, in-depth, investigatif, feature, dan juga editorial. Saya sudah berikan bedanya apa di dalam slide kalian, tolong dipahami dengan baik. Kalau misalnya masih kurang paham ya boleh aja kalian masih mau bertanya lagi, boleh. Tapi selalu diingat yang namanya straight news itu strukturnya pasti piramida terbalik, dimana hal yang paling penting itu akan selalu ditaruh di depan. Tapi kalau udah soft news, kalau udah feature, biasanya dia
nggak harus, bahkan kadang-kadang 5W1 hanya nggak lengkap, lebih mengutamakan unsur how atau unsur why, dan di awal mungkin pembukaannya itu tidak to the point, ada bridgingnya dulu, ada pengantarnya dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya hati-hati dengan kadang-kadang yang sulit dibedakan oleh mahasiswa adalah justru malah investigatif sama interpretatif. Iya benar. Jadi pelaporan mendalam in-depth news itu sebenarnya kan ada dua. Ada yang namanya interpretatif dan juga investigatif. Kalau interpretatif biasanya kita memang melaporkan secara mendalam satu kasus. Tapi kalau misal ini contoh aja ya, contoh. Oke. Ini tidak terjadi, ini hanya ada di kepala saya. Oke. Contoh misalnya ada kayak sekarang lagi rame tentang vaksin COVID ya kan. Terus contohnya misalnya kalau interpretatif, kita mau memberitakan bagaimana sih vaksin COVID ini dari awal sampai akhir, prosesnya seperti apa pembuatannya, terus nanti ketika ketika disuntikan kira-kira ada efek samping apa, lalu hasilnya seperti apa, lalu kepada siapa saja akan diberikan, siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh. Itu adalah laporan interpretatif. Jadi dia sangat mendalam, sangat rinci, sangat detail. Nah, bedanya apa Kak dengan laporan investigatif? Kalau investigatif biasanya wartawan itu mencoba untuk membongkar sebuah masalah yang memang masyarakat itu nggak tahu sebelumnya. Misalnya gini aja, sekali lagi ini hanya misalnya. Tadi terkait vaksin COVID. Misal ternyata setelah disuntikan ke sebagian besar masyarakat, ternyata ada orang-orang yang sudah disuntik, sudah divaksin tapi tetap terkena COVID dengan mudahnya, misalnya gitu. Jadi seakan-akan vaksinnya itu tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian wartawan mau tahu ini kenapa sih? Dan misalnya ini hanya terjadi di satu wilayah tertentu, misalnya ini di daerah lain nggak ada nih masalah kayak gini, tapi di wilayah ini kok ada masalah ya? Kenapa orang-orang yang sudah divaksin justru malah kena, atau orang-orang yang divaksin malah lebih gampang kena, lebih gampang sakit? Ada apa di sana? Terus diinvestigasi, diwawancara, dicari tahu benar-benar detail, baru ditemukan ternyata ada yang namanya pemalsuan vaksin misalnya. Oke, contoh ini hanya misalnya. Lalu kemudian hal ini dibongkar ke masyarakat. Banyak sebenarnya bentuk-bentuk laporan investigasi yang sudah dilakukan oleh media, tapi mungkin kalian nggak ngeh karena kalian belum belajar. Misalnya dulu di Trans TV itu ada yang namanya reportase investigasi, ya kan, suka membongkar tuh misalnya bakso ada boraksnya misalnya, atau apa tuh dulu kan rame banget ya yang kayak gitu-gitu, bakso boraks, atau misalnya itu bakso daging tikus misalnya ada masanya, atau misalnya apartemen ternyata sarang prostitusi misalnya, ya yang seperti itu. Dan itu kan banyak, kayak itu contoh-contoh aja. Nanti ada mata kuliahnya sendiri di mana kalian akan mempelajari jenis-jenis pemberitaan tersebut lebih mendalam lagi. Oke. Saya itu juga ada feature dan editorial. Nah, semoga ini hanya sekedar ringkasan saja untuk kalian dari materi minggu lalu. Semoga kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis berita yang ada ini secara standar ya. Kita belum masuk ke masing-masing medianya nanti seperti apa. Oke. Sampai di sini dulu untuk video pertama. Semoga kalian paham, semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah.